Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali saya bisa menjumpai teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu atau teman-teman semuanya yang telah mengklik channel ini dan senantiasa menunggu konten-konten yang ada di, konten Agile Mentor ya. Teman-teman semuanya, ini merupakan, suatu kesempatan yang cukup berbahagia sekali pada kesempatan ini karena pada kesempatan ini ada suatu topik yang ya bisa dibilang merupakan suatu pengalaman ya, pengalaman, mungkin kami sering sekali, mengadakan wawancara atau ngobrol dengan para pengusaha ya. Kemarin saya 2 minggu kemudian 2 minggu yang lalu gitu ya, mengadakan pengabdian masyarakat di, sekitar Uruk ya, di SMK Kehutanan. Selanjutnya kami juga bertemu, bahkan barusan ya kami makan siang bersama dengan salah satu dosen dan, saya mendapatkan terus terang saja, to tell the truth, saya mendapatkan, insight gitu ya. Pertama tentang perjalanan hidup gitu ya. Pertama bahwa perjalanan hidup itu harus dijalani ya, bahwa hidup itu teman-teman bukan pelarian ya. Kalau hidup kita merupakan pelarian, maka kita tidak akan bisa mendapatkan insight ya, karena kita takut terhadap tantangan. Apalagi teman-teman semuanya atau adik-adik semuanya ada yang ingin menjadi pengusaha gitu ya. Nah, jangan sampai ketika Anda melakukan usaha itu sebagai pelarian, karena memang ini kita sekarang harus menjadi seorang yang menjadi solusi ya. Kita bukan troublemaker ya, di mana kondisi negara yang katanya ya viral, yang sempat viral, kabur aja gitu ya. Nah ini juga ya merupakan suatu challenge, tantangan gitu ya, di mana kita, secara natural harus menjadi suatu pribadi yang kuat terhadap segala tantangan dan threat atau ancaman yang menerpa kita. Ibaratnya itu sebagai tempaan hidup kita ya, sebagaimana besi, ketika besi itu dibentuk, dipanaskan dan dihit-hit ya, dipukul-pukul dan, karena kita tahan untuk tetap memegang prinsip, keindahan hidup, prinsip quality ya, value dalam hidup, maka semua tantangan atau terpaan kita sebagaimana tadi dicontohkan melalui, eee analogi besi ya, sebagaimana contoh mungkin kita bisa melihat, pisau ya, atau kalau dalam bahasa Sundanya itu adalah bedog ya, jadi yang bisa dipakai ya, berfungsi. Nah, dan juga mungkin di sekitar saya nih ada kursi yang sebelumnya memang dipanaskan dan ditempa menjadi suatu produk yang berkualitas. Jadi inti dari kehidupan ini adalah kita harus menjadi pribadi yang berkualitas ya, mengerti ya? Jadi intinya adalah kita harus menjadi pribadi yang berkualitas teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya ketika kami makan siang ya, kami tidak perlu menyebutkan namanya gitu ya, bahwa, tadi sekitar sebelum duhur ya kami, sedikit berbincang bahwa yang pertama dalam hal bagaimana kita bisa menempuh perjalanan, salah satunya adalah, bagi teman-teman semuanya yang, ingin atau yang sedang berbisnis gitu ya, tentunya ada rambu-rambunya ya. Eee, dalam Al-Quran sendiri, ya kita ada hablum minallah dan hablum minanas gitu ya tentunya, tapi pada prinsipnya, kehidupan ini adalah sedang berbisnis, karena setiap aktivitas kita itu adalah harus mengandung tujuan ya, tidak hampa ya, sebagaimana mungkin, seperti air, sebagai mungkin ini bisa saya, gambarkan nih sebagai water flow ya. Ini air, ini dari pusat, air, di situ ada buih-buih gitu ya. Nah, ini kita jangan sampai menjadi buih-buih yang buih tersebut, eee, ya tidak punya tujuan gitu ya. Nah ini, bahwa dalam Al-Quran sendiri ini juga ditempuh ya, apakah apakah itu hubungan
dengan manusia, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yaqtarun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injil. Faman ahada minallah gitu ya. Fastabsyi di akhir ayatnya, fastabsyiru bibaikumul ladzi baya'tum bih. Nah, ini ada juga bisnis ya. Ketika ya kalau diibaratkan bahasa sederhananya, kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbisnis, kita harus mempunyai suatu gambaran yang jelas akan mendapatkan apa. Ya sebagaimana dari ayat tadi, kita oleh Allah akan dibeli hasil dari transaksi kita dengan Allah melalui amal soleh kita, dan kita goalnya adalah jelas, yaitu jannah gitu ya. Bagi seorang muslim, jannah itu harus dibangun dari mulai di dunia sampai di akhirat ya. Makanya dari itu kita dalam berbisnis itu harus mempunyai aturan gitu ya, harus mempunyai suatu pegangan yang utuh, sehingga di situ di ayat yang lain fastabsyiru bibaikumul ladzi baya'tum bih. Jadi dalam hal ini ketika berbisnis itu harus ada ikatan baiat ya. Kalau dalam hal ini bahasa Al-Qur'annya, dalam hal ini jual beli yang jelas, yang ada aturan mainnya. Ya saya akan tadi di kesempatan makan siang tadi saya berbicara dengan salah satu dosen yang memang luar biasa sekali. Beliau teman-teman semuanya juga menjadi seorang pengusaha ya, dengan beberapa usaha yang dia lakukan ya, bukan satu bidang saja ya. Dalam hal ini ada yang juga di bidang pariwisata dan juga konveksi gitu ya. Nah, ini juga beliau memberikan pengalaman ya, bahwa dalam hal bagaimana kita ini bagi teman-teman yang akan mulai bisnis gitu ya. Ini ada suatu tips yang memang harus kita pegang, yang menjadikan suatu rumus gitu ya, bahwa ketika kita mulai berbisnis, maka yang harus kita siapkan apa teman-teman? Ya, di paling pojok itu apa? Modal ya. Ya, modal tentunya ya. Nah, ini modal ini ya teman-teman ya, 100% ini semua untuk operasional usaha teman-teman ya. Nah, ini harus diingat bahwa jangan sampai ada bisnis itu modal, terus ada keperluan kita, keperluan dapur gitu, kita kalau bahasa Sundanya menyoceng atau mengambil modal itu belum saatnya gitu, bukan tidak boleh ya. Karena memang dalam Al-Qur'an itu wa mimma razaqnahum, dari hasil bisnis kita ya ada keuntungan, dan memang itu rezeki dari Allah, kita share. Tetapi ketika kita mulai usaha ya teman-teman semuanya, tentunya harus dipilah-pilah. Ketika memulai usaha ini ada dana untuk syukuran, membuka usaha, dan juga ini ada modal yang harus digolangkan, harus mencukupi kemodalannya untuk operasional teman-teman, baik itu mesin, material, dan metode yang akan kita jalankan di dalam bisnis tersebut ya. Nah, ini 100% semuanya untuk operasional usaha modal itu teman-teman semuanya. Ini yang harus kita ingat ya. Ya, kalau selanjutnya bagaimana? Kalau selanjutnya sudah ada pendapatan lebih dari hasil kita berbisnis ya teman-teman, maka apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Di pojok sana ada yang mau ini? Iya? Oke. Akang, gimana Kang? Iya, jadi kalau sudah mendapatkan pendapatan atau laba bersih, kita gimana Kang? Eee, itu apakah harus ada yang mau ini diskusi sama saya? Ya. Jadi teman-teman, singkat saja karena waktu kita terbatas ya. Jadi bagaimana kalau kita sudah mendapatkan pendapatan atau lebih ya, bersih ya. Tadi berdasarkan pengalaman ya, dari teman saya itu, dari pendapatan bersih atau yang lebih itu ya, silahkan ambil ya. Jadi diambil berapa persen di sana, ya silahkan sisakan 20% gitu ya. Nah, ini maksudnya teman-teman begini ya, kembali saya ulang, ketika Anda mendapatkan keuntungan, maka keuntungan bersih itu kita kelola gitu ya teman-teman ya. Kita kelola untuk apa? Yang pertama adalah
30% ya dari yang tadi dari keuntungan, bersih tersebut ya, 30% untuk dana cadangan dan dana emergensi ya teman-teman ya. Yang 10% adalah untuk menggaji, apa namanya, ya untuk, saya pribadi 10% misalkan sebagai owner dari pengusaha misalkan 100 contohnya itu, dan sisanya the rest is, sisa dari tadi kan udah 30, sama, 10 30 untuk dana cadangan ya, 10% untuk, owner ya, dan sisanya adalah, berarti 30 sama 60% ya. Ini untuk, diversifikasi pengembangan, eee, usaha gitu ya. Nah, ini diambil ketika, dari apa namanya, kita tidak diambil semua ya, tentunya dari awalnya tadi, apa, dari keuntungan bersih itu 20% dicadangkan gitu ya untuk, tadi untuk dana emergensi dan juga untuk gaji owner dan untuk, 70%, 60% ya untuk pengembangan ya. Nah ini, teman-teman semuanya, merupakan suatu hal yang perlu kita catat bahwa untuk gaji pegawai ini harus bisa meng-cover minimal, 3 bulan ya. Nah terus juga, untuk dana emergensi itu bisa meng-cover, 7 bulan, berikutnya gitu ya, untuk bagaimana ketika memang, terjadi stuck dalam bisnis. Nah, jadi dalam artian ini bahwa dalam mengelola bisnis kita jangan mencampur adukan antara apa kepentingan rumah tangga yang di luar bisnis gitu ya, karena memang bisnis itu harus tetap bisa tumbuh, harus bisa bertumbuh gitu ya teman-teman semuanya ya. Nah itu, insight pada pertemuan, siang yang berbahagia ini, bahwa yang pertama adalah ketika kita mendapatkan awal-awal bisnis 100% dioperasionalkan, selanjutnya mendapatkan keuntungan, terus selanjutnya ya kita dari keuntungan itu, yang apa, ya 80% atau 70% kita golangkan kembali untuk, meningkatkan, operasional gitu. Selanjutnya yang dari 30% ini bisa kita, apa namanya, kelola untuk bagaimana kita menyisakan suatu dana cadangan, baik itu untuk, apa namanya, gaji owner gitu dan juga sisanya untuk gaji pegawai. Dan ini tentunya terus dikembangkan. Nah, ini akan kita, khususnya akan kita bahas dan bahkan mungkin nanti saya akan kembali mungkin menghadirkan ya pada kesempatan yang akan datang, mudah-mudahan ya kita, pengenalan channel Ajar Mentor dulu, dan insya Allah mungkin kita juga akan, diperkenalkan ya, nanti ada wawancara dengan orang-orang yang cukup, apa namanya, luar biasa ya dalam hal ini. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang waris ya dengan, apa namanya, pemahaman yang begitu luar biasa, dan juga nanti, ada buku baru lagi nih, ini tentang bagaimana kita menempuh hidup yang hakikat gitu ya. Nah ini menempuh perjalanan yang agung, menuju kepribadian mulia yang dirindukan surga ya, disaksikan langit dan dimuliakan dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pada prinsipnya teman-teman semuanya dalam bagaimana kita mengelola kehidupan ini, tentunya harus ada hitung-hitungannya gitu ya. Tentunya juga kita melihat, terbitnya matahari juga disiplin ya, ada 24 jam gitu ya. Bumi berputar sehari, berapa jam itu sudah terukur, maka dari itu setiap aktivitas yang kita lakukan harus terukur, itu yang pertama. Dan kedua, ketika kita menjalankan bisnis ya, yang sebagaimana ketika kami tadi berbincang sebentar bahwa kita harus terjun gitu teman-teman ya, harus terjun dalam artian, kita dalam hal ini bisa mengontrol ya, bukan dikontrol. Jadi mengontrol itu dalam artian bagaimana kita bisa mengetahui perjalanan, suatu perusahaan tersebut ya. Yang pertama adalah, ketika, salah satu contoh ketika kita misalkan, apa namanya, mungkin sekarang sedang, musim barista ya. Ketika kita misalkan mempunyai suatu racikan, atau mungkin, suatu, perusahaan yang, garment yang punya ukuran baju gitu ya, yang apa namanya, yang menggunakan ukuran kain tertentu ya, racikan maupun, apa produk kita, kita harus istilahnya ya jangan ini bahannya kerjakan, tetapi ketika kita mempunyai target gitu ya, dan
controlling yang bukan berarti istilahnya bagaimana kalau kita pertanyakan seperti misalkan apakah bisa berbisnis tetapi sambil bekerja, ya tentu sangat bisa sekali teman-teman. Yang penting tipsnya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan perusahaan kita dengan kriteria-kriteria yang harus dijalankan misalkan oleh asisten kita. Kalau misalkan kita sebagai barista, kita ada suatu bagaimana memanaskan kopinya, terus airnya berapa derajat, terus ukurannya berapa derajat. Ketika kita tidak ada, kita ada SOP-nya gitu ya. Nah ini tentunya eh, kita harus melihat sejauh mana SOP itu bisa dijalankan. Itulah yang dinamakan controlling. Yang kedua adalah ketika kita menjalankan suatu bisnis, kita harus mempunyai gambaran terkait dengan analisis resiko ya. Nah, ini juga kita harus bisa mengetahui terkait dengan analisis resiko ketika kita menjalankan misalkan digital marketing atau bidang apa saja tentang bisnis kita harus mengetahui risiko-risiko apa yang bisa hadir ketika bisnis itu dilaksanakan gitu ya. Sebelum ditutup ini ada buku yang cukup bagus sekali ini, di sini ada beberapa kata-kata mutiara yang cukup luar biasa ya teman-teman semuanya. Ini buku bukan sekedar kumpulan kata dan kalimat ya, melainkan sebuah pelita yang menerangi jalan gelap gulita menuju kemuliaan hakiki ya. Nah ini kata mutiara terkait dengan buku ini yang cukup luar biasa, ini akan mengantarkan kita pada cita-cita kita ya. Asal kita serius, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik di dunia dan hasil yang terbaik di akhirat. Jadi mari kita jadikan kehidupan ini sebagai ladang amal soleh, sebagai ladang surga Firdaus, surga yang tertinggi, dan juga nanti di akhirat sebagai wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diakhiri ini saya ada kata mutiara yang cukup luar biasa di buku ini, bahwa kepribadian mulia bukanlah hadiah duniawi yang datang tanpa usaha, melainkan cahaya yang menyinari jalan jiwa yang bersungguh-sungguh menapak di atas keridhaan ilahi. Ini cukup luar biasa buku ini untuk kita miliki, dan mudah-mudahan kami doakan kepada kru yang ada di sini dan juga teman-teman yang setia melihat channel kami di Agile Mentor ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya, dan yang paling penting ketika kita melaksanakan bisnis harus ada hitungannya yang jelas supaya kita tadi sebagaimana ini bukan sebagai air buih gitu ya di lautan yang tidak tentu arah gitu ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe saat ini karena kami akan menampilkan konten-konten berikutnya yang insya Allah dibutuhkan untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.